Legenda Dracula adalah salah satu kisah paling terkenal dari Eropa Timur, khususnya dari Rumania. Nama Dracula sendiri begitu identik dengan vampir, makhluk malam yang menghisap darah. Namun di balik mitos itu, terdapat kisah nyata seorang penguasa yang kejam sekaligus tangguh bernama Vlad III yang dikenal sebagai Vlad the Impaler atau Vlad Dracula. Dari kehidupannya yang penuh darah inilah lahir legenda yang tidak pernah mati. Vlad ketiga lahir pada tahun 1431 di Transylvania, sebuah wilayah yang kini menjadi bagian dari Rumania. Ia adalah putra dari Vlad II, Dracul, seorang bangsawan yang tergabung dalam Ordo Naga, sebuah perkumpulan satria Kristen yang berjuang melawan pengaruh Kesultanan Ottoman. Nama Dracul berarti naga sehingga Vlad III kemudian dikenal dengan sebutan Dracula yang berarti anak naga. Masa kecil Vlad penuh penderitaan. Pada usia muda, ia bersama saudaranya dijadikan sandera oleh Kesultanan Ottoman sebagai jaminan kesetiaan ayahnya. Di tanah asing, ia menyaksikan kekerasan, pengkhianatan, dan kekejaman. Pengalaman ini membentuk karakternya yang keras dan penuh dendam. Setelah ayahnya dibunuh oleh bangsawan lokal yang bersekongkol dengan musuh, Vlad bertekad merebut kembali tahtanya. Ketika Vlad akhirnya naik tahta sebagai penguasa Wallachia, sebuah wilayah di Rumania, ia menghadapi situasi sulit. Negaranya terjepit antara dua kekuatan besar, Hongaria di satu sisi, dan Kesultanan Ottoman di sisi lain. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Vlad menggunakan taktik yang brutal. Ia terkenal dengan metode eksekusi yang disebut impalement, yaitu menusuk tubuh musuh dengan pancang kayu hingga mereka mati perlahan. Dari sinilah ia mendapat julukan The Impaler atau sang penyula ribuan musuh, penjahat, bahkan rakyat yang menentangnya berakhir dengan nasib tragis ini. Konon, Vlad pernah menyula lebih dari 20.000 tawanan Ottoman di sebuah hutan, sehingga ketika musuh mendekat, mereka ketakutan hanya dengan melihat pemandangan menyeramkan itu. Tindakan brutal ini membuatnya sangat ditakuti, tetapi juga efektif dalam melindungi wilayahnya. Meskipun kejam, Vlad juga dipandang sebagai pahlawan oleh sebagian rakyatnya. Ia melawan dominasi Ottoman dengan gagah berani dan tidak segan mengorbankan segalanya demi kebebasan negerinya. Namun, kekejamannya membuatnya dibenci oleh banyak bangsawan dan tetangganya. Ia dikenal menindak korupsi dengan keras. Para bangsawan yang berkhianat tidak segan-segan ia hukum dengan penyulaan, sehingga banyak yang membencinya. Kisah-kisah kekejaman Vlad menyebar ke seluruh Eropa. Pamflet dan cerita horor menggambarkannya sebagai tiran haus darah. Cerita-cerita ini kemudian bercampur dengan legenda vampir lokal dari Transylvania hingga melahirkan gambaran Dracula sebagai makhluk malam penghisap darah. Kisah nyata dan mitos melebur menciptakan salah satu tokoh horor paling ikonik sepanjang masa. Akhir hidup Vlad the Impaler pun tragis. Setelah bertahan-tahan bertempur melawan Ottoman dan menghadapi pengkhianatan dari dalam, ia akhirnya tewas dalam pertempuran pada tahun 1276. Kepalanya dipenggal dan dikirim ke Istanbul sebagai bukti kematiannya. Namun meski mati, namanya tidak pernah benar-benar hilang. Legenda tentang dirinya hidup terus, berubah menjadi cerita-cerita vampir yang menyeramkan. Pada abad ke-19, penulis Irlandia Bram Stoker menulis novel berjudul Dracula yang terinspirasi dari kisah Vlad the Impaler. Dari sinilah nama Dracula semakin mendunia, menjadi simbol vampir yang abadi. Hingga kini, Rumania memanfaatkan legenda ini sebagai daya tarik wisata.
Kastil Bran yang sering disebut sebagai Kastil Dracula, meskipun kaitannya tidak begitu kuat, dikunjungi ribuan wisatawan setiap tahun. Kisah Vlad Dracula juga dipelajari dalam sejarah sebagai cermin kompleksitas seorang penguasa. Pahlawan bagi sebagian, monster bagi yang lain. Legenda Dracula mengajarkan bahwa sejarah dan mitos seringkali bercampur. Dari kisah nyata seorang pangeran kejam, lahir legenda vampir yang mendunia. Vlad the Impaler mungkin telah mati ratusan tahun lalu, tetapi nama Dracula tetap hidup, menghantui imajinasi manusia di seluruh dunia. Dengan demikian, kisah ini bukan hanya cerita horor, melainkan juga potongan sejarah yang memperlihatkan betapa tipis batas antara pahlawan dan tiran, antara manusia dan monster. Dracula adalah bukti bahwa terkadang legenda jauh lebih abadi daripada kehidupan itu sendiri.